Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi cukup penting terkait ijazah dan serdik. Bukan ijazah dan serdik PGSD ternyata bisa lolos melamar formasi guru SD di seleksi P3K guru baik tahap pertama, kedua dan ketiga. Jadi di sini judul videonya adalah pantas ijazah dan serdik non PGSD bisa lolos melamar formasi guru kelas SD di seleksi P3K guru. Jadi perlu teman-teman pahami sekalian bahwasanya bukan hanya guru yang berstatus pemilik ijazah PGSD ataupun pemilik serdik PGSD yang bisa melamar formasi guru kelas SD di seleksi P3K guru. Ternyata ada beberapa ijazah yang connect atau serdik yang linier dengan kode 027 punyanya guru kelas SD. Dan di sini kami akan menyampaikan dasar dan penyebabnya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwasanya linearitas itu sangat dibutuhkan teman-teman ya. Linearitas itu sangat dibutuhkan termasuk di seleksi P3K ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke informasinya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan filenya yaitu SE Kesesuaian Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik. Ini resmi untuk P3K teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwasanya untuk P3K guru itu bukan hanya guru kelas SD yang bisa melamar PGSD ya. Nah, di sini jelas ya, satuan pendidikan SD, bidang studi, guru kelas. Sedangkan kode sertifikasi yang linier dengan satuan pendidikan SD guru kelas atau 027 adalah kode sertifikasi 156 bahasa Indonesia. Secara otomatis ijazah S1-nya adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini ini connect semua teman-teman. Jadi ini ijazah bukan PGSD. Ternyata bisa melamar formasi guru kelas SD di sekolah dasar. Jadi guru bahasa Indonesia ya. Jadi maksudnya guru bahasa Indonesia mana Bang? Apakah yang mengajar di SMP atau di SMA? Kalau menurut aturan P3K yang bisa melamar di SD itu adalah guru bahasa Indonesia dari SMP sederajat ke SD. Jadi kalau SMA ke SD itu tidak bisa teman-teman ya, meskipun dia berijazah bahasa Indonesia. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, beda kalau misalkan nantinya karena itu terkoneksi lagi dengan data pokok pendidikan. Dapodikdasmen dengan Dapodikmen itu beda ranah teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, apakah ijazah S1 bahasa Indonesia ini bisa melamar formasi guru kelas SD tanpa mengantongi sertifikat pendidik? Jawabannya adalah bisa teman-teman ya. Meskipun tidak memiliki serdik, formasi ijazah kependidikan S1 bahasa Indonesia atau bahasa dan sastra Indonesia itu tetap bisa melamar di P3K untuk formasi guru kelas SD. Alasannya apa? Nah, sebentar kita cek. Nah, kita cek dulu ijazah-ijazah yang lain teman-teman ya. Di sini admin siapkan ya, lengkap. Kita cari yang SD dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita cek, ini dia. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lagi ijazah S1 Biokimia. Ijazah S1 Biokimia ternyata bisa mengikuti PPG dan mendapatkan serdik 097 Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, 097 Ilmu Pengetahuan Alam itu juga bisa melamar formasi guru kelas SD. Nah, bukan hanya 027. Jadi, guru yang memiliki sertifikat pendidik 097 itu linier untuk melamar formasi guru kelas SD atau bisa menjadi guru SD, guru kelas SD di sekolah dasar. Pertanyaannya sekarang, apakah biokimia, ijazah biokimia itu bisa melamar formasi guru kelas SD tanpa memiliki serdik 097? Jawabannya adalah kita harus ketahui dulu apakah biokimia ini itu adalah turunan dari IPA.
Nah, kan yang kita ketahui bahwa turunan dari IPA itu adalah contohnya kimia. Nah, kimia ya. Kalau biokimia ini adalah kimia, berarti bisa melamar formasi guru kelas SD tanpa memiliki serdik terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita cek yang lain lagi. Nah, di sini lagi ada ijazah. Ijazah sini ya, yang lain lagi kita cari ya. Di sini ijazah S1 biologi. Nah, ini ijazah S1 biologi memiliki serdik 097 ilmu pengetahuan alam, berarti bisa melamar formasi guru kelas SD di sekolah dasar. Nah, pertanyaan sekarang, apabila guru berijazah S1 biologi ini tidak memiliki serdik 097, apakah bisa langsung melamar di sekolah dasar mengambil formasi guru kelas SD? Tentunya bisa teman-teman ya, tentunya bisa karena S1 biologi itu adalah turunan dari IPA dan IPA itu ataupun biologi itu bisa ikut PPG guru kelas SD seperti itu. Nah, kalau biologi dari SMA apakah bisa ke SD? Itu tidak bisa teman-teman karena terbentur dengan aturan Dapodikdasmen. Kebetulan kalau SMP sederajat Dapodiknya itu sama dengan di SD. Kalau di SMA itu sama dengan SMK menggunakan Dapodikmen seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, penyebabnya kira-kira kenapa S1 biologi, S1 ekonomi, S1 bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia itu bisa melamar formasi guru kelas SD meskipun tanpa memiliki sertifikat pendidik. Jawabannya kita langsung jawab sekarang. Jawabannya ada di sini teman-teman ya. Di sini linearitas PPG. Di sini teman-teman langsung saja cek untuk bidang studi sertifikasi. Untuk bidang studi sertifikasi guru kelas SD itu kodenya 027. Nah, sekarang kita langsung cek saja ijazah kependidikan atau non kependidikan yang mana saja yang bisa ikut PPG guru kelas SD. Ternyata ijazah S1 yang bisa ikut sertifikasi guru kelas SD bukan hanya PGSD, tetapi bisa juga S1 kependidikan non kependidikan psikologi, ijazah S1 IPA IPS, pendidikan matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, PKN, sejarah, geografi dan ekonomi itu bisa mengikuti sertifikasi guru kelas SD. Sehingga pertanyaannya, apakah ijazah-ijazah ini yang bisa mengikuti PPG guru kelas SD bisa mengikuti P3K tanpa memiliki sertifikat? Adalah bisa sekali. Kenapa bisa? Karena dia linear mengikuti PPG. Berarti secara otomatis itu juga linear mengikuti P3K guru teman-teman ya. Karena nantinya ketika lolos P3K guru sebagai guru kelas SD, nantinya tetap akan mengikuti PPG dalam jabatan ataupun PPG prajabatan. Seperti itu. Jadi inilah penyebabnya sehingga ijazah psikologi, IPA IPS, matematika, bahasa Indonesia bisa melamar formasi guru kelas SD meskipun tidak memiliki sertifikat pendidik seperti itu. Kemudian tapi teman-teman harus ketahui juga catatannya bahwasanya untuk SD yang bisa melamar di SD adalah yang disesuaikan dengan Dapodik. SD itu adalah Dapodikdasmen, kemudian SMP sederajat juga adalah Dapodikdasmen. Berarti SMP bisa ke SD, tetapi SD kalau dia berijazah PGSD itu tidak bisa ke SMP. Tapi kalau dia mengajar di SD guru bahasa Indonesia berarti dia juga bisa pindah ke SMP. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kalau misalnya urusan pindah ya seperti itu. Nah, kalau P3K guru SMA itu melamar di instansi yang sejajar ya, yaitu SMK karena database-nya tentunya adalah Dapodikmen. Seperti itu. Kalau SD dengan SMP sederajat itu adalah Dapodikdasmen. Kemudian di sini teman-teman pahami bahwasanya guru yang berijazah IPS atau geografi
atau ekonomi itu juga bisa mengikuti PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Berarti guru ekonomi, guru geografi, guru IPS itu bisa ikut PPG di SD guru untuk 027 kode 027 dan bisa juga ikut PPG kode 100 atau bidang studi sertifikasinya adalah IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, seperti itu teman-teman ya penyebab utama sehingga banyak ijazah yang bukan ijazah PGSD ternyata bisa melamar bisa melamar P3K guru khususnya formasi guru kelas SD meskipun tidak memiliki sertifikat pendidik. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.